Hai sahabat hoki, salam sehat, bahagia. Berjumpa kembali dengan saya di Pankara Jaya Putra dalam video seputar budaya dan tradisi masyarakat Tionghoa. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kegunaan dari ketiadaan ruang kosong dalam inovasi. Hari ini, saya ingin memulai sesi kita dengan sebuah objek yang sangat sederhana. Objek yang mungkin ada di dekat tangan Anda saat ini atau setidaknya Anda lihat setiap hari, sebuah cangkir atau gelas kopi. Coba perhatikan cangkir itu. Jika Anda memegangnya, rasakan teksturnya. Mungkin terbuat dari keramik yang halus atau kaca yang dingin. Lihat bentuknya yang melengkung indah. Lihat gagangnya yang kokoh. Sekarang, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan filosofis yang mungkin terdengar aneh. Apa yang membuat cangkir itu berguna? Apakah dinding keramiknya yang mahal? Apakah ukiran atau logo merek yang tertempel di luarnya? Apakah gagangnya? Pikirkan baik-baik. Tanpa dinding keramik, air akan tumpah. Jadi, dinding itu penting. Tapi, jika cangkir itu berupa bongkahan keramik padat tanpa lubang di tengahnya, apakah Anda bisa minum darinya? Tidak, itu bukan cangkir, itu pemberat kertas. Jadi, kegunaan sejati dari cangkir itu bukan terletak pada apa yang ada, tapi pada apa yang tidak ada. Kekosongan itulah yang menampung kopi Anda. Kekosongan itulah yang memuaskan dahaga Anda. Lao Tzu dalam Tao Te Ching bab 11 menulis sebuah puisi yang mengguncang logika manusia modern. Kita membentuk tanah liat menjadi pot, namun kekosongannya lah yang kita gunakan. Kita melubangi tembok untuk membuat pintu dan jendela, namun ruang kosongnya lah yang membuat rumah bisa dihuni. Oleh karena itu, wujud memberikan keuntungan, namun ketiadaan memberikan kegunaan. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat krusial bagi setiap pemimpin, kreator, dan profesional yang merasa otaknya hampir meledak karena kelebihan beban. Kita akan bicara tentang the uses of not atau kegunaan dari ketiadaan. Kita akan membongkar mitos produktivitas terbesar abad ini, bahwa penuh itu berarti bagus, bahwa jadwal yang padat berarti Anda penting, bahwa otak yang tak pernah berhenti berpikir adalah otak yang jenius. Saya di sini untuk memberitahu Anda, jika jadwal Anda penuh sesak, jika otak Anda tidak punya ruang kosong, Anda sedang membunuh masa depan karir dan perusahaan Anda sendiri. Mari kita masuk ke dalam ruang kosong inovasi. Sahabatku, kita hidup di zaman yang saya sebut sebagai era horor vakui, ketakutan akan kekosongan. Coba perhatikan perilaku kita. Kita masuk ke dalam lift dan dalam durasi 10 detik menunggu pintu terbuka, tangan kita secara otomatis merogoh saku, mengambil ponsel, dan mulai scrolling. Kenapa? Karena kita tidak tahan dengan 10 detik kekosongan. Kita duduk di ruang tunggu dokter, kita menyalakan podcast, kita menyetir mobil, kita menyalakan radio, kita makan siang, kita sambil membalas email. Kita memperlakukan waktu dan pikiran kita seperti seorang penimbun barang memperlakukan rumahnya. Kita menjejali setiap milidetik dengan informasi, data, hiburan, dan tugas. Kita merasa bersalah jika ada 1 jam saja di kalender kita yang kosong tanpa label meeting. Kita menyebutnya tidak produktif. Tapi mari kita kembali ke analogi cangkir tadi. Jika cangkir Anda sudah penuh dengan air teh basi dari kemarin, apakah saya bisa menuangkan kopi segar yang nikmat ke dalamnya? Tidak bisa. Jika saya paksa tuang, isinya akan meluber, tumpah, dan mengotori meja. Begitu juga dengan otak Anda. Begitu juga dengan strategi bisnis Anda. Inovasi, ide yang bernilai miliaran rupiah, solusi jenius untuk masalah yang macet bertahun-tahun adalah kopi segar. Ia butuh wadah untuk masuk. Tapi, jika otak Anda penuh sesak dengan air teh basi, dengan detail operasional remeh, dengan drama kantor, dengan notifikasi WhatsApp grup yang tidak penting, dengan kecemasan tentang angka triwartalan, maka tidak ada ruang bagi ide besar itu untuk mendarat. Inilah sebabnya ide-ide terbaik Anda tidak pernah muncul saat Anda sedang duduk tegang di ruang rapat sambil menatap PowerPoint. Kapan ide itu muncul? Saat Anda sedang mandi, saat Anda sedang menyetir sendirian di jalan tol yang sepi, saat Anda sedang melamun melihat hujan di jendela, saat Anda sedang lari pagi. Kenapa? Karena di momen-momen itu Anda sedang kosong. Anda sedang tidak berusaha memecahkan masalah. Anda sedang membiarkan pikiran Anda menjadi cangkir yang kosong. Dan di ruang kosong itulah Tao atau kreativitas semesta atau intuisi bawah sadar akhirnya punya celah untuk masuk dan berbisik. Jadi, apa yang terjadi pada perusahaan yang tidak menghargai ruang kosong?
Mereka menjadi seperti perpustakaan yang bukunya berserakan di lantai sampai ke langit-langit karena raknya sudah penuh. Mereka punya banyak aset, tapi tidak ada yang bisa dibaca karena tidak ada ruang untuk bergerak. Perusahaan yang penuh terjebak dalam mode bertahan hidup. Mereka sangat sibuk memadamkan api operasional, sehingga mereka lupa merancang sistem anti-api. CEO-nya tahu setiap detail pengeluaran ATK, tapi tidak tahu bahwa industrinya sedang akan didisrupsi oleh teknologi baru bulan depan. Kekosongan adalah tempat di mana kita melihat big picture. Jika Anda melukis di kanvas, Anda butuh negative space atau ruang kosong di sekitar objek agar objek itu terlihat. Tanpa ruang kosong, lukisan itu hanya coretan kacau yang membingungkan mata. Jadwal Anda adalah lukisan hidup Anda. Jika tidak ada negative space, hidup Anda adalah coretan kacau. Mari kita ambil contoh nyata dari dua tipe pemimpin. Pemimpin A, sebut saja Pak Budi. Kalender Pak Budi adalah mimpi buruk Tetris. Rapat dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore, back to back, makan siang sambil Zoom. Malam hari membalas 50 email. Pak Budi merasa dia adalah pahlawan. Lihat, saya bekerja 15 jam sehari, katanya. Tapi perhatikan keputusannya. Keputusannya reaktif. Dia hanya merespons masalah yang muncul. Dia lelah, mudah marah, dan visinya kabur. Perusahaannya berjalan di tempat. Pemimpin B, sebut saja Bu Sari. Bu Sari menerapkan apa yang disebut Bill Gates sebagai think week atau setidaknya think hour. Di kalendernya, setiap hari Rabu pagi dari jam 8 sampai jam 10 ada blok waktu berwarna abu-abu bertuliskan kosong. Tidak boleh ada rapat, tidak boleh ada telepon, tidak ada email. Apa yang dia lakukan? Dia duduk, mungkin membaca buku, mungkin hanya mencoret-coret kertas, mungkin melihat keluar jendela. Bagi Pak Budi, Bu Sari terlihat malas. Kok CEO malam lamun? Tapi di dalam lamunan 2 jam itu, otak Bu Sari melakukan sintesis. Dia menghubungkan titik-titik yang tidak terlihat saat sibuk. Dia menyadari, tunggu, pola komplain pelanggan ini berhubungan dengan sistem logistik kita yang lama. Kita tidak butuh promo baru, kita butuh ganti vendor kurir. Satu pemikiran jernih yang lahir dari kekosongan itu menghemat perusahaan miliaran rupiah dan menyelamatkan reputasi brand. Siapa yang lebih produktif? Pak Budi yang sibuk memutar roda hamster, atau Bu Sari yang berhenti sejenak untuk menyadari bahwa hamsternya sudah mati? Ini adalah strategic white space, ruang putih strategis. Jadi bagaimana kita, manusia modern yang dikejar target, bisa mulai menciptakan cangkir kosong ini? Bagaimana kita bisa menggunakan the uses of not di tengah kekacauan? Saya menawarkan 3 langkah taktis untuk mulai melubangi dinding kesibukan Anda agar menjadi jendela yang berguna. Langkah pertama, audit kebocoran energi. Bayangkan cangkir Anda retak, Anda mengisinya tapi isinya terus berkurang. Itu adalah energi Anda yang bocor. Kebocoran terbesar di era ini adalah micro distractions, notifikasi. Setiap kali ponsel Anda berbunyi ting dan Anda menengok, otak Anda butuh waktu sekitar 23 menit untuk kembali ke fokus yang dalam. Jika ponsel Anda berbunyi setiap 10 menit, secara biologis Anda tidak pernah benar-benar fokus seharian. Anda hanya meluncur di permukaan. Ciptakan kekosongan digital. Matikan notifikasi non-darurat. Buatlah zona tanpa ponsel di rumah atau di meja kerja. Jadikan pikiran Anda ruang suci yang tidak boleh diterobos oleh algoritma media sosial. Langkah kedua, jadwalkan waktu hantu. Di kalender Anda, buatlah janji temu dengan orang paling penting di perusahaan Anda, diri Anda sendiri di masa depan. Blokir waktu 30 menit sampai 1 jam sehari. Beri nama yang membosankan agar orang tidak ingin ikut, misalnya review arsip internal atau kalibrasi strategi. Gunakan waktu ini untuk tidak melakukan pekerjaan rutin. Gunakan untuk diam, lakukan teknik pernapasan, atau tuliskan pertanyaan besar di selembar kertas. Apa yang saya lewatkan? Apa hal terpenting yang tidak saya kerjakan karena saya terlalu sibuk mengerjakan hal yang mendesak? Awalnya, waktu hantu ini akan terasa menyiksa, Anda akan merasa gatal ingin mengecek email. Itu wajar. Itu adalah gejala withdrawal dari kecanduan kesibukan. Bertahanlah, di balik rasa bosan itu ada emas. Langkah ketiga, praktikkan keputusan eliminasi. Lao Tzu berkata, untuk mendapatkan ilmu, tambahlah sesuatu setiap hari. Untuk mendapatkan Tao, kurangilah sesuatu setiap hari. Setiap minggu, lihat to-do list Anda dan tanyakan, apa yang bisa saya hapus? Bukan apa yang bisa saya selesaikan, tapi apa yang bisa saya hilangkan sama sekali?
Apakah laporan mingguan ini benar-benar dibaca orang? Jika tidak, hapus. Apakah rapat rutin ini menghasilkan keputusan? Jika tidak, batalkan. Inovasi bukan hanya tentang membuat produk baru. Inovasi juga tentang membuang proses lama yang sudah menjadi beban. Jadilah pematung. Pematung membuat patung indah bukan dengan menempelkan tanah liat, tapi dengan membuang bagian batu yang tidak perlu. Buanglah yang tidak perlu dari jadwal Anda, dan lihatlah karya seni produktivitas Anda muncul. Sahabatku, saya tahu ini sulit. Dunia kita tidak didesain untuk kekosongan. Dunia kita didesain untuk konsumsi tanpa henti. Tapi ingatlah alat musik. Ambil contoh seruling. Apa yang membuat seruling bisa menghasilkan musik yang menyayat hati dan indah? Apakah karena bambunya yang keras? Bukan. Seruling bernyanyi karena ia kosong di dalamnya. Karena ia kosong, udara bisa mengalir melaluinya dan bergetar menjadi nada. Jika seruling itu padat, tersumbat oleh kayu, ia hanya tongkat pemukul. Ia tidak bisa bernyanyi. Anda adalah seruling itu. Jika batin Anda tersumbat oleh kesibukan, kecemasan, dan data sampah, Anda tidak bisa menyuarakan lagu kepemimpinan yang indah. Anda hanya akan menjadi tongkat pemukul yang keras, menabrak sana-sini, membuat suara gaduh, tapi tidak ada harmoninya. Izinkan diri Anda untuk kosong. Izinkan diri Anda untuk bosan sejenak. Izinkan diri Anda untuk duduk diam di pagi hari sambil memegang cangkir kopi yang hangat, dan tidak memikirkan apa-apa selain uap yang mengepul darinya. Karena di dalam ruang kosong itulah masa depan Anda sedang menunggu untuk lahir. Jadilah berguna dengan menjadi kosong. Terima kasih telah mendengarkan. Saya Dipankara Jayaputra, salam hoki, sehat, dan bahagia. Sampai jumpa pada video berikutnya.